Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia ini kita dapat berkumpul secara virtual pada acara pagi hari ini. Kami selaku pihak penyelenggara sekali lagi mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulida Nurul Asrok selaku moderator yang tentunya akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dengan materi yaitu pengembangan kompetensi guru sekolah dasar melalui pedalaman materi geometri. Dengan hormat kepada Ibu Dr. Lukita Amarwati SPD MSI, disilahkan. Terima kasih, Saudara Maulida. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu ya. Aku belum dikasih akses untuk share screen ya. Saya Saryati ke LA, Pak. Saya masuk LA, Pak, tapi mohon bantuan, Pak. Iya. Yang sama siapa Ibu? Dari Pak. Dari LA ya. Maulida. Saryati Fikri. Saya nggak dikasih akses untuk share screen loh ini. Ya Bu, sebentar ya Bu. Ya. Saya dijadikan co-host, Mbak Ari. Sebentar Bu, saya konfirm dulu ya Bu. Terima kasih Bapak udah masuk. Udah Bunda ya? Suaramu udah kedengeran. Terima kasih Pak. Kalau kita mungkin bisa dicek lagi Bu, sudah saya Pak Agus. Oke. Bentar. Terima kasih.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum terlihat. Nah, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Baik, untuk pengabdian masyarakat kali ini, kami mengangkat tema pengembangan kompetensi guru sekolah dasar melalui pendalaman materi geometri. Tim kami adalah yang pertama saya sendiri, Rukita Ambarwati, kemudian Ibu Devi Eka Wardani Meganing Tias, kemudian Ibu Leni Dianti Hairuman MPD, nah, mengapa kami memilih tema ini? Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kami telah mengkaji beberapa hasil penelitian dari para peneliti. Banyak terjadi miskonsepsi ya yang terjadi di sekolah dasar. Nah, miskonsepsi ini kita bagi ada beberapa. Salah satunya adalah geometri. Nah, untuk pelatihan ini sebenarnya kami rancang untuk 3 tahun, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita masih bisa bekerja sama lagi, sehingga ini akan berlanjut untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Di tahun pertama ini kita rancang, kita hanya akan melihat miskonsepsi yang sering terjadi pada geometri bidang. Untuk di tahun kedua nanti kita lanjutkan dengan pelatihan untuk meminimalisir miskonsepsi pada geometri ruang. Kemudian di tahun ketiga ini pendalaman materi, geometri transformasi dan geometri Euclid, geometri analitik. Nah, pengembangan materi yang kita lakukan untuk pelatihan kali ini kita dasarkan pada 2 hal. Yang pertama adalah berdasarkan kurikulum yang ada di SD, ya, tentang geometri bidang. Kemudian yang kedua, penekanannya lebih pada miskonsepsi yang sering terjadi di lapangan. Nah, kenapa kita tidak langsung misalkan materinya langsung katakanlah ini geometri bidang. Karena geometri bidang itu cukup luas. Kalau misalkan kita bahas hanya 1,5 jam ini mungkin tidak terlalu ini ya, tidak cukup waktunya. Makanya kita pilih materi esensial yang terjadi banyak terjadi kesalahan konsep di sekolah dasar. Nah, kalau kita perhatikan di kurikulum SD, ini saya sudah mentabulasi. Di kurikulum SD ini saya kelompokkan ini geometri bidang nih. Ya, yang pertama yaitu mengelompokkan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, di sini banyak terjadi miskonsepsi terutama pada pengelompokan di segi 4. Ya, segi 4. Terutama berkaitan dengan ini apa? Yang paling ini apakah persegi itu termasuk persegi panjang? Pertanyaannya itu. Ya, apakah persegi termasuk persegi panjang? Banyak yang menjawab tidak. Gitu. Ya, banyak menjawab tidak. Persegi ya persegi panjang beda lagi. Gitu. Padahal kalau di dalam pengelompokan persegi itu termasuk di dalam persegi panjang. Kemudian yang kedua itu tentang pengubinan. Nah, pengubinan ini harusnya kita bisa memanfaatkan sifat dari bangun datar ya. Sifat bangun datar berkaitan dengan sudut. Kalau kita mau sudut kemudian panjang sisi, kalau kita mau menggabungkan 2 bangun,
Ini kan sebenarnya pengubinan itu menggabungkan beberapa bangun gitu ya, supaya dia menutupi suatu daerah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita melihat sifat-sifat dari bangun yang mau kita gunakan untuk pengubinan. Tapi di pengubinan ini nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak terjadi miskonsepsi. Saya nggak tahu apakah di penelitiannya itu memang tidak mengarah ke sini ke pengubinan atau gimana. Kemudian yang berikutnya adalah mengukur satuan panjang dengan baku dan tidak baku. Ini juga tidak terlalu banyak terjadi miskonsepsi. Nah, kemudian yang terjadi miskonsepsi lagi itu pada terutama di sini di persegi ya. Nah, di segi 4, di segi 4. Nah, pada diagonal segi 4 itu apakah diagonal itu selalu lebih panjang daripada sisi? Apakah diagonal dari suatu segi 4 itu selalu lebih panjang daripada sisi? Itu ya. Apakah diagonal dari persegi 4 itu selalu tegak lurus, saling tegak lurus? Nah, itu juga tidak ini ya, terjadi miskonsepsi seperti itu. Kemudian menghitung luas di segitiga itu selalu alas itu pasti yang bawah. Alas itu yang bawah tingginya. Jadi kalau misalkan bangun itu diputar, ternyata mereka orientasinya sudah beda lagi, gitu ya. Bahwa yang alas itu selalu yang bawah. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita akan pas lebih lanjut di pendalaman materi kali ini. Nah, di geometri bidang itu yang pertama yang kita harus ketahui adalah unsur-unsurnya dulu. Ya, di geometri bidang kita mulai dari titik. Titik itu apa sih gitu ya? Apa kira-kira titik Bapak Ibu? Titik itu apa di dalam geometri? Titik itu apa? Bu, Ya, silakan Pak Fajar. titik itu kayak itu ya, sebuah poin abstrak ya, yang tidak punya panjang, nggak punya luas. Dia tidak punya panjang, tidak punya lebar gitu ya. 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 Kurang lebih. Nah, ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi titik itu didefinisikan sebagai bangun yang dimensinya 0. Ya, dia tidak punya panjang, tidak punya lebar. Dia menunjukkan posisi, letak sebuah lokasi. Ya. Nah, titik itu juga bisa didefinisikan sebagai perpotongan dari dua buah garis. Ya, kalau kita potong dua buah garis, sebenarnya nggak muncul titik hitamnya itu nggak muncul. Ya, titik hitamnya itu diberikan untuk hanya sebagai apa ya? Supaya lebih kelihatan saja, makanya dikasih dot di situ ya, kasih tanda dot di sini, kasih titik. Sebenarnya di perpotongan garis dengan garis itu cukup dia menunjukkan titik. Kemudian garis sendiri itu apa? Garis itu di dalam ini ada garis itu beda nanti dengan kurva ya. Kalau garis itu straight line, jadi garis itu garis lurus. Ini garis lurus, ini garis. Ya. Nah, kalau garis dia dimensinya 1. Dimensinya 1 dan ini bisa sampai tanda karena di sini ada tanda panah, ini artinya sampai
sampai ke kanan, ke kiri itu bisa diperpanjang sampai tak hingga. Sedangkan yang kedua ini, yang berikutnya ini adalah sinar garis. Sinar garis. Dia punya pangkal dan punya ini sampai dan seterusnya. Ya. Nah, kalau terbatas ini disebut dengan segmen garis atau kita sebut ruas garis. Ya, segmen garis atau ruas garis. Nah, yang kita bahas biasanya yang ini, segmen garis ya. Panjang segmen garis AB dan seterusnya. Nah, pada garis itu kita kalau ada dua sinar garis gini ya, ada dua sinar garis yang bertemu di satu titik, maka dia akan membentuk sudut. Kita lanjutkan dengan sudut. Nah, sudut ini adalah daerah yang diapit oleh dua buah sinar garis ini. Ya, sinar garis ED dan sinar garis EF. Di dalam sudut, kalau saya punya sudut gini, nah ini tidak bergantung terhadap, misalkan ini sampai dan seterusnya gitu ya. Dengan saya ngambil hanya kecil saja, itu besarannya sama, tidak bergantung terhadap luas daerah. Mungkin saya kasih ini ya, tanda ini ya. Nah, kalau di sini saya beri, ini kan daerahnya yang ini. Ini macet nih. Ya, jadi daerah ini, daerah yang FED ini, kalau semakin saya perlebar itu tidak mengakibatkan bahwa sudutnya semakin besar. Ya, sudutnya akan semakin besar pada saat EF ini kita renggangkan. Ya, kita renggangkan. Nih, Bapak Ibu masih terlihat presentasi saya nggak? Masih terlihat. Masih ya? Saran Bu, itu Bu, saran saya mungkin di slideshow Bu. Lebih lebar, jadi Iya. masuk di layar. Oke, Mungkin saya masih slideshow aja. ada yang pakai handphone, jadi terlalu kecil mungkin. Ya. Oke. Ini saya hitam nih di layar saya. Nggak tahu nih lagi. Iya, loading. hitam. Bentar, saya ini dulu. Iya. Sudah kelihatan Ibu. Oke. Kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya. Saya slideshow aja. Slideshow. Kalau di slideshow itu saya nggak bisa ini. Nggak bisa menambahkan ini. Iya, saya nggak bisa menambahkan iya, betul. Karena saya maunya menambahkan sesuatu. Ada beberapa yang saya harus tambahkan. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan saya tambahkan dengan ini, EF ini besar sudut ini akan semakin besar pada saat EF ini saya tarik ke kiri gitu. Ya. Jadi besar sudutnya akan semakin besar. Bukan ini ditarik ke atas gini. Bukan EF-nya diperpanjang dan ED-nya diperpanjang. Ya. Itu kadang-kadang terjadi kesalahan konsepnya di sana. Bahwa kalau saya perluas begini, nah mereka kadang-kadang mengatakan bahwa sudutnya semakin besar. Padahal yang mengakibatkan sudut semakin besar adalah pada saat EF ini kita tarik gitu ya, kita tarik ke kiri.
bukan diperpanjang garisnya. Nah, kemudian di kurikulum sekolah dasar itu juga sudah mengenal komplement sudut, ya, komplement sudut, suplemen sudut, kemudian ada tegak lurus, ada bisektor sudut. Nah, saya nggak tahu kalau bisektor sudut sudah masuk belum, tapi ini banyak ini ya, banyak digunakan juga, terutama nanti pada saat di ini apa, di lingkaran, ya. Coba kita perhatikan gambar yang ini, gambar yang EAC, ya, gambar yang atas sebelah kanan, ya. Di sini ada sudut yang disebut sudut yang komplement itu yang mana? Antara komplement dan suplemen juga kadang-kadang suka keliru. Komplement yang berpenyiku, Bu, 90 derajat. Komplement yang berpenyiku. Berpenyiku. Iya. Jadi mana yang komplement? EAD bisa. EAD yang berkomplement yang mana? Yang sudut penyikunya yang saling berkomplement. Kalau saling berkomplement biasanya kalau komplement dengan suplemen itu berpasangan ya? Iya. EAD yang mana? Dengan FAD. EAD dengan FAD. Iya. Itu berkomplement. Katanya tadi berpenyiku. Komplement itu berpenyiku. Penyiku, ya, 90 derajat ya. Berarti tegak lurus ya. Ya, tegak lurus. Nah, komplement itu kita menyebutnya begini. EAC berkomplement dengan CAD. Yang jumlahnya 90. 90, oh ditambah. Ya. Ini berkomplement dengan ini. Ya. Kalau di jumlah 90. Nah, kalau EAD itu siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Kemudian ada suplemen. Suplemen dari suatu sudut itu sudut juga. Jadi sudut yang jumlahnya 180. Jadi AOD itu bersuplemen dengan BOD. Di sini. Ya. Kemudian ada yang tegak lurus. Tadi tegak lurus. DAE ini tegak lurus. DAF juga tegak lurus. Nah, kemudian ada bisektor. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalau dia tegak lurus, maka DC-nya bisektor dari sudut ACM. Gitu ya. Ini ACF atau bukan? Bentar. ACB. Ya. Dari sini kalau yang ini, maka DC itu adalah bisektor sudut ACB. Kenapa? Karena DC itu membagi ACB menjadi dua sudut yang sama besar. Ya. Demikian juga dengan yang ini. DA itu bisektor sudut CAB. Karena DA itu membagi CAB menjadi dua sudut yang sama besar. Ya. Ini seolah-olah sama besar ya. Anggap aja sama besar. Gitu ya. Nah, ini sudut yang bersuplemen. Jadi AOD suplemen sudut DOB. Nah, kemudian yang berikutnya di sudut itu kita punya ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di samping. Gitu ya. Nah, saya punya nih AB
itu sejajar dengan EF. Ya. AB sejajar dengan EF. HK itu tegak lurus AB. Akibatnya apa? Apakah HK tegak lurus EF? Potongan. Apakah HK tegak lurus EF? Enggak. Tidak. Tidak. Potongan. HK, coba. HK itu tegak lurus AB. Ya. Oh, AB-nya sejajar EF. Apakah HK tegak lurus dengan EF? iya Bu, kalau sama dengan AB maka F kan dia sejajar sama AB. Iya. Apakah HK tegak lurus EF? Ya, iya Bu. Iya. Mengapa? Karena dia sejajar dengan AB yang atas. Ya, mungkin nanti di ini. Sorry, bentar. Saya mungkin balik ke atas ya. Ini ke ya. Bentar, saya ini Bapak Ibu sorry. Saya balik ke sini. Nanti Bapak Ibu secara teori nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku yang ini. Ini buku tentang konsep geometri bidang. Nah, saya hanya akan meresume di sini ya, yang di sini. Nah, yang tadi. Oke, di sini kita sudah sampai sini. Oke. Oke. Nah, AB itu sejajar EF, ya. Kalau sejajar, kemudian HK itu memotong AB dan EF, maka karena ini sejajar, maka kita akan punya, secara teori kita akan punya bahwa ada sudut ini ya, sudut yang terbentuk di sini, ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, ada sudut Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Bapak Ibu, silahkan join lagi ke breakout room-nya. Klik di bagian pojok kanan bawah. Yang mana ya Bu ya? Pojok. Ada posnya. Saya langsung posnya. Breakout room. nggak apa-apa, sama sebenarnya. Kalau saya punya dua garis, ya, saya potong dengan garis yang lain. Ini garis EF, ini disebut dengan garis transversal. Pada kasus khusus ini dua garis ini sejajar, maka kita punya ada beberapa sudut yang sama yang terbentuk. Yaitu yang pertama sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kemudian sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu yang mana? Ini dengan ini ya. Sudut dalam sepihak. Kemudian ada sudut luar sepihak. Ya.
Ini dengan ini. Nah, nanti apakah sama antara sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak kalau dia tegak lurus? Kenapa enggak? Ini, sorry. Nah, di sini ada sudut kayak gini nggak ngikutin, nggak nulis, nggak ngerti ya bahasa matematika ya. Oke, di sini kita punya dua garis sejajar. AB sejajar EF. Kita potong dengan garis, ini disebut dengan garis transversal. Ya. Kalau kita potong garis transversal, maka di sini ada beberapa titik, beberapa sudut yang kita peroleh. Sudut HOB, sudut HAO, HOA, kemudian COB, COA, kemudian sudut OCE, sudut OCF, sudut FCK, dan sudut KCE. Ya. Nah, sudut-sudut ini ada namanya ini, gitu ya. Nah, sudut HOB, ya, karena ini dua garis dipotong dengan garisnya ini sejajar dan dipotong transversal, maka kita punya sudut luar berseberangan, yaitu HOB dengan ECK. Ini sama. Ini sama. Ya. Sudutnya sama. Kemudian ini garisnya tidak harus tegak lurus ya. Garisnya tidak harus tegak lurus. Garisnya bisa tidak tegak lurus. Ini boleh saya, ini enggak ya? Saya tuh mau nambahkan garis sebenarnya. Kalau pakai ini saya nggak bisa. Boleh, Bu. Kalau saya share screen, saya nggak bisa apa? Kalau full gitu, saya nggak bisa ini tambahkan garis. How come this? Tidak adakah suaranya? Sorry Bu, saya belum bersuara. Suaranya ada Bu, belum bersuara. Bentar, ini selesai ininya. Nanti aja deh. Oke, kita punya sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan itu sudut HOB dengan ECK. Ya, ini sama. Ini sudutnya sama. Kemudian sudut dalam berseberangan yaitu FCO dengan AOC. Ini juga sudut yang sama. Ya. Sini ini sudutnya sama nih. Ya. Nah, kemudian karena ini sudutnya sama, HOB dengan ECK ini sama, karena ini tadinya tegak lurus, HOB berarti dia 90 derajat, otomatis ECK juga 90 derajat. Akibatnya HK tegak lurus EF. Ya. Jadi itu pembuktian bahwa kalau dua buah garis ini sejajar, kemudian dipotong oleh garis yang transversal, garis HK ini tegak lurus AB, otomatis HK juga tegak lurus EF dengan menggunakan sudut luar berseberangan. Ya. Kemudian MN dengan EF itu berpotongan di C. Ya. Nah, kalau MN dengan EF berpotongan di C, kalau saya ngambil titik C di sini,
Ada berapa garis yang melalui C? Ada berapa garis yang melalui C? Melalui sebuah titik. Ada berapa garis? 2. 3. 3. Di sini 3. Ada garis yang lain nggak yang melewati C? Bisa dibuat nggak? Bisa dibuat garis lain nggak yang melewati C? Bisa sepertinya, Bu. Bisa. Ada berapa banyak, Bu? Dari sebuah titik ada berapa banyak garis yang bisa dibuat? Tidak terhingga, Bu. Tidak terhingga. Jadi ada tak hingga ya. Ada tak hingga banyaknya titik yang bisa dibuat dari sebuah titik. Kalau dari 2 buah titik ada berapa banyak garis yang bisa dibuat? Banyak Dari juga. dua buah titik ada berapa garis yang bisa dibuat? Banyak juga, Bu. 1. Banyak juga. 1. Hanya 1. Nggak bisa banyak. Dari A dan B, titik A dan B, ini hanya garis AB, ini nggak ada garis yang lain. Ya. Oh, disatukan itu. Ya, A dengan B itu kan hanya ada 1 garis. Kalau melewati 2 buah titik hanya ada 1 garis. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini saya punya, ini garisnya bukan sejajar ya. Kalau tadi sejajar. Ya, kalau tadi sejajar. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu peroleh dari sini? Informasi apa saja? Itu Bu, yang ECB yang sudut luar berseberangan itu tidak berbeda sudutnya dengan sudut luar berseberangan yang CEF. Dan juga sudut dalam berseberangan yang BDG itu berbeda dengan sudut dalam berseberangan yang EGD. Oke. Ada yang sama nggak sudutnya, Pak? Sudutnya, kalau misalnya kan itu ada garis transversal yang E sama F. Tapi kalau misalnya A dan B dengan yang C sama D itu nggak ada yang sama. Ada yang sama? Kalau membandingkan dengan garis AB dan CD. Kecuali internal antara itu aja garis yang EF dengan CD itu yang FG E sama H. Oke, jadi yang mana yang sama? Sudut CEF dan sudut DGD. CEF dan DGD, kemudian CFA dengan FHD. Oh, saya mungkin nggak paham maksud Bapak ya. Yang disebut sama itu yang mana dengan mana? Kalau 4-4 gitu saya agak bingung. Mungkin 2-2 saja. Mana sama dengan mana? Ini sudut yang antara garis transversal EF yang ditarik dengan C sama D itu kan ada CE dan F ya. Dan F. CEF. Nah, itu sama dengan sudut DGD. Ini Bu, D kecil. Oh, yang kecil ini sudut, Pak. Sorry. Yang huruf kecil ini katakan lain itu namanya sudut itu, bukan ini. Oh ya, E. Ya. E berarti EGD, Bu ya. Sorry. EGD. Oh, EGD, mana EGD? Sudut E, sudut G, sudut D, maksudnya gitu. Itu yang bawah tuh yang CEF ya. Itu sama dengan huruf CEF. CEF. Itu sama dengan sudut EGD. E besar, G kecil D. sama D. Oke. Sorry Pak. Yang saya maksud tulisan kecil itu nama sudut Pak. Jadi yang sudut ini sudut E. Ya. Ini sudut E.
Itu bukan titik ya, tapi sudut. Ya Bu, semua maaf. Ya, ya. Berarti sudut E dengan sudut G ini sama ya? Ini sudut ini, bukan titik. Maaf. Iya Bu, Berarti ya. sudut E sama dengan sudut G. Nah, ini sudut yang bagaimana ini? Sudut yang bagaimana nih E dengan G? Disebut sudut yang bagaimana E dengan G? Sudut berseberangan, Bu. Berseberangan? Sudut berseberangan luar. Bukan, itu disebut dengan sudut bertolak belakang. Bukan sudut berseberangan ya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau berseberangan itu E dengan ini. E dengan C ini berseberangan. Oh. Ya, E dengan C itu berseberangan. Sudut bertolak belakang. Sudut luar berseberangan. Punggung-punggungan berarti. Ini punggung-punggungan. Bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu tidak ada syarat apapun, pasti dia sama. Ya, sudut F sama dengan sudut G. Sudut G sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut A. Ya. Nah, ini karena dia tidak sejajar, maka tidak ada kesamaan di antara sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, nggak ada yang sama. Gitu ya. Yang sama hanya sudut ini. Ya. Sudut bertolak belakang. Nah, ada lagi nggak informasi yang lain? Coba. Ada lagi nggak? Yang ada Bu. Yang ada susah, bagi nggak ada susah Bu. Masa? Coba. Itu bagaimana kalau garis AB dengan garis CD itu diperpanjang itu? Oh, silakan diperpanjang, boleh. Kalau diperpanjang, informasi apa yang Ibu dapatkan? Tidak ada berubah atau bagaimana? Kalau diperpanjang makin banyak soalnya Bu. Makin banyak soalnya. Nanti kan membentuk segitiga tuh ada segitiga ya? Iya nggak? Ya, kalau tarik pasti dia akan berpotongan dengan garis AB. Yang kirinya. Boleh saya tanya, Bu? Boleh, silakan Bu. Kalau misalnya disebut sudut sepihak atau sudut berseberangan atau sudut bertolak belakang, apakah itu ditentukan dengan derajatnya atau letaknya ya Bu ya? Letaknya. Oh, tempatnya. Iya, Oke, makasih. letaknya. Jadi yang disebut dengan sudut yang sepihak itu kalau dia berada pada pihak yang sama nih. Ya. Ini kemudian dengan ini pihaknya sama, ya. Ini dengan sini, ini dengan sini Bu. Yang berada di sebelah kanan atau kiri
garis transversal itu sepihak. Artinya sepihak. Kalau sudut dalam berarti yang di dalam ini. Di dalam garis ini, garis AB dengan garis CD. Maka ini sudut dalamnya. Ya. Kalau yang ini sudut luarnya. Kalau sepihak itu sepihak di sini. Di sebelah kanan atau sebelah kiri garis transversal. Kalau berseberangan dia berbeda pihak. Gitu ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Ibu, ya. Bisa diulang Bu untuk yang itu yang sudut yang sepihak itu Bu? Oke, sudut sepihak itu kalau dia berada di sisi garis EF, sisi kanan, berarti dia sama-sama pihaknya, pihak kanan gitu ya. Yang sebelah kiri juga sepihak semua. Jadi kalau dari sini, sudut B, sudut A, sudut F, sudut E itu sepihak. Ya. Kemudian sudut C, sudut D, sudut G, sudut H itu sepihak. Karena dia berada pada sisi yang sama dari garis transversal. Nah, kemudian yang disebut dengan sudut dalam, kalau dia berada pada area ini, ya, antara garis AB dan garis CD, maka ini sudut dalam. Yang sudut luar ini yang di sini, ini sudut luar. Mungkin saya balik ke sini ya. Nah, kalau di sini, ini sudut dalam itu yang di sini, yang di dalam sini. Sudut luar itu yang ini. Ya. Kemudian yang sudut sepihak itu yang berada di sini. Ini sepihak, yang ini sepihak. Nanti kalau berseberangan ini ke sini. Pihaknya beda. Kak Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Apa yang bisa, informasi apa saja yang bisa ditambahkan? Coba bisa nggak ya nambah garisnya? Ya. Nah, ini bisa saya tambahkan di sini ya. Ini garis L, ini G, ini H. G itu sejajar. H, L itu transversal. Jadi kalau di sini ini sudut dalam berseberangan ini sama. Ini dalam berseberangan. Ini juga dalam berseberangan. Ini sudutnya sama. Maka ini juga sama. Ya. Ini juga sama karena sudutnya. Ya. Ini kalau garisnya itu sejajar. Ini kan garisnya tidak sejajar ya. AB tidak sejajar CD. Kalau saya buat sejajar nih, maka akan dapatkan sudut dalam berseberangannya sama. Ini sudut dalam berseberangan. Ya. Ini sudut dalam berseberangan. Ini sudut luar berseberangan. Ini sudut dalam sepihak. Ya. Ini sudut, ini sudut dalam sepihak yang ini. Ini sudut luar sepihak. Tapi nggak sama, sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak nggak sama. Cuman yang bisa kita informasi yang lain adalah
sudut ini, ya, saya ditambahkan dengan sudut ini hasilnya berapa? 180. Makanya sudutnya saling bersuplemen ya. Kursornya Bu. Yang mana kok gak kelihatan ya Bu ya? Kursornya. Ini saya nulis kelihatan nggak? Nggak kelihatan Bu. Saya tambahkan di sini kelihatan nggak? Kelihatan kursornya Bu. Kelihatan. Kursornya tak terlihat Bu. Kelihatan. Gambar yang di bawah ini, di bawah tulisan di samping ini kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Kursornya kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi ini sudut yang titik yang ini sudut luar berseberangan dengan yang ini. Ya. Kemudian ini yang sudah saya kasih tanda melengkung ini berseberangan dengan ini, berseberangan dalam, ya. Sudut dalam berseberangan yang ini. Ya. Nah, ini sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak, ini jumlahnya 180. Ya. Ini kalau dua garis sejajar, saya potong dengan garis transversal. Nah, ini yang tandanya sama, ini besarnya sama nih. Besarnya sama. Ya. Yang tanda titik ini juga ini nilainya sama. Jelas Bapak Ibu yang ini? Gambar yang ini jelas? Jelas. Kalau dijumlahkan berapa Bu? Berapa terasa tuh? Yang dalam ini 180 kan ini? Ini kalau saya jumlahkan 180. Ini kan garis lurus. Iya. Oke. Nah, kita lanjut setelah garis sudut, kita lanjut ke segi 3. Ya. Nih, segitiga itu didefinisikan sebagai daerah pada bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis. Ya. Ruas garisnya ini disebut dengan sisi per sisi segitiga. Ya. AB, BC, dan CA. Itu disebut dengan sisi segitiga. Sifat-sifatnya apa? Sifat dari sisi segitiga apa? Memiliki 3 sisi, Bu. Memiliki 3 sisi, good. Yang berikutnya. Memiliki 3 sudut. Memiliki 3 sudut. Oke, good. Apalagi? Memiliki alas. Memiliki alas. Alasnya bisa macam-macam ya. Nanti kita definisikan alas dulu. Nah, sekarang satu lagi yang sangat penting nih Bu. Memiliki tinggi. Jika dijumlahkan 360 derajat ya Bu ya. Jumlah sudutnya 180 derajat. Oke. Ketiga sudutnya dijumlahkan 180 ya. derajat. Ketiga sudutnya jumlahnya 180 derajat. Ada satu lagi nih yang sangat penting nih. Apa? Memiliki tinggi. Dua sisi selalu lebih besar daripada sisi yang ketiganya. Gitu. Ya. Jumlah dua sisi ini, kalau saya jumlahkan, AC saya tambahkan dengan CB. Itu selalu lebih besar dari AB. Demikian juga dengan CB saya jumlahkan dengan BA lebih besar daripada AC. AC saya jumlahkan dengan AB lebih besar
BC. Ya, ini yang kadang-kadang ini ya. Jadi AC saya tambah dengan AB itu selalu lebih besar daripada BC. Demikian juga C saya tambahkan dengan BC lebih besar AB. AB saya tambahkan dengan BC ini lebih besar AC. Ya. Jadi kalau Ibu menjumlahkan dua sisi, maka hasil penjumlahannya itu pasti lebih besar daripada sisi yang satunya. Ya. Kalau terjadi salah satu ini nggak terjadi, maka nggak bisa membentuk segitiga. Kalau segitiga sama sisi, Bu? Segitiga sama sisi, silakan. Sama sisi. Kan selalu memenuhi juga. Kalau ini terjadi, ini sama saja, satu sama, maka terjadi gini, AB tambah, misalkan BA ditambah AC gitu ya, sama dengan BC. Ini nggak akan membentuk segitiga nih, hanya akan membentuk seperti garis lurus. Ya, kalau sama saja, ini salah satu sama, ini nggak akan membentuk segitiga. Syarat ini semua harus terpenuhi sehingga membentuk segitiga. Kalau segitiga sama sisi, misalkan ini 2, 2, 2 gitu ya. Ini 2 tambah 2 lebih besar dari ini. Ini tambah ini lebih besar dari ini. Dan seterusnya. Ya, syarat ini harus terpenuhi. Gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang nggak ini ya. Misalkan saya punya saya kasih Bapak Ibu ini 2, saya kasih 1 bisa membentuk segitiga nggak? Saya kasih panjang garis nih 2, 1, 1 bisa membentuk segitiga nggak? Bisa. Bisa? Tidak, Bu. Ya bisa, tidak bisa. Nggak bisa. Tidak. Jadi tidak semua panjang garis ini bisa membentuk segitiga ya. Karena ini kalau ini saya sambungkan ke sini saja, nah paling panjang itu 2 gitu ya. Ini nggak akan bisa membentuk bangun datar. Itu hanya garis. Gitu ya. Jadi belum tentu membentuk segitiga. Jadi syarat ini harus terpenuhi nih. Nah, kemudian pada segitiga, tadi Ibu bilang bahwa, Bapak Ibu bilang, jumlah sudutnya 180 ya. Bagaimana membuktikannya? Nih, ini salah satu pembuktian yang 180 ya. Ini jadi, ini sudut yang, ini saya copy saja tadi. Ini sudutnya. Yang ini. Ya. Kemudian sudut yang ini, saya taruh di sini. Kemudian sudut yang ini, saya taruh di sini. Ya. Ini 180 derajat. Jadi kalau saya rekatkan ketiga-tiganya ini membentuk garis lurus. Jadi ini jumlah sudutnya 180 derajat. Atau bisa juga kita menggunakan tadi sifat-sifat sudut yang dalam berseberangan dan seterusnya. Caranya bagaimana? Nah ini. Kalau saya punya segitiga ABC gitu ya. Di titik C ini saya buat garis yang sejajar dengan AB. Ya. Yang saya sejajar dengan AB, maka ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya. Karena sudut dalam berseberangan, maka besarnya sama. Yang ini juga sudut dalam berseberangan. Yang ini.
Ini sudut A, ini sudut B, yang ini C. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan ini atau yang tadi untuk membuktikan bahwa jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Ada banyak sekali proses pembuktian yang jumlah sudut 180 derajat ya. Bisa dengan melipat segitiga dan seterusnya. Ini bisa dilipat gini ya. Ini dilipat ke sini, ini dilipat ke sini, ini dilipat ke sini, nanti hasilnya dia 180 derajat. Ya, melipatnya gini. Ini dilipat, ini yang katakanlah ini tingginya, dibuat separuhnya dilipat sini. Kemudian yang ininya dilipat ke sini, yang ininya dilipat ke sini, yang ininya dilipat ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapatkan 180 derajat jumlah sudutnya. Nah, ini miskonsepsi lagi yang terjadi pada segitiga itu adalah ini tentang luas ini. Ya. Luas nih alasnya yang mana? Kadang-kadang kalau misalkan begini ya alasnya yang AB gitu. Ya enggak? Alasnya AB, tingginya adalah CD. Padahal di sini siku-siku. Udah diketahui siku-siku. Ya daripada susah-susah kan sebenarnya ini diputer aja ya. Diputer gini, alasnya yang ini. Tingginya yang ini. Atau muternya gini. Ya. Jadi menentukan alas itu tidak harus yang ada di bawah. Ya. Jadi ini bisa saja luas alasnya setengah kali BD, kali AB kali CD. Kalau saya pakai alasnya adalah AB, bisa saja saya pakai setengah kali CA kali CB. Bisa saya pakai alasnya CB kali CA. Ya. Nah, tidak harus bahwa yang mendatar, yang ada di bawah ini merupakan alas dari segitiga. Jadi bisa saja yang lain. Ya, sisi yang lain. Kemudian yang berikutnya, nah, oke, coba dari sini apa yang bisa Bapak Ibu, informasi apa saja yang bisa Bapak Ibu ini dapatkan dari segitiga ini? Tadi kan sisi luasnya ya, luasnya. Tapi dari luas tadi apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Ini tinggi, ini tinggi ya. Jadi kita punya tadi setengah kali AB kali CD. Ya. Terus apa lagi? Ini kan luas ya. Ini akan sama dengan setengah AC kali CB. Terus apa lagi? Di sekolah dasar sudah sampai Pitagoras nggak ya Bu ya?
Sudah sampai Pitagoras belum? Belum kayak Bu? Belum, Bu. Ya. Belum. Oke. Harus belum. Pitagoras itu yang mana sih Pitagoras? Kalau saya ada segitiga gitu ya, di sini siku-siku, ini panjangnya A, B, C, maka saya punya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Semester 2 kayaknya itu, Bu. Di Ada itu, Bu, SD, SD belum ya? SMA ya? SMP ya? Kelas 6 ada, Bu. Kelas 6 nggak ada, Bu. Kelas 6 itu semester 2 itu dia ini apa? Statistik. Belum ya? Ini SMP ya? Tadi kan ribet kalau gitu. Kalau belum ini saya skip nih, soalnya saya mau hubungannya sama Pitagoras nih. Belum Pitagoras. Kalau enggak kayak saya skip aja. Belum, Bu. Oke, Belum, saya Bu. lanjut ke segi 4 ya. Oke, segi 4. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Ya. Ini adalah segi 4. Macam-macam segi 4 saya tulis di sini. Ya. Nah, biasanya yang diajarkan Bapak Ibu yang bentuknya seperti ini nih. Yang itu jarang diajarkan. Padahal ini juga segi 4. Ya. Pokoknya sisanya ada 4 itu kali. Ini konkav. Ya. Ini bangun yang konkav. Jadi ada yang jorok ke dalam gini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat yang I itu diagonalnya ada berapa di sini? Diagonalnya hanya 1 kan? Ya, ini. Nah, diagonal ke sininya kan ini bukan diagonal. Karena tidak melalui daerah dalam. Jadi ini diagonalnya hanya 1. Ya. Yang dipelajari di SD itu semuanya yang konveks. Yang konkav tidak diajarkan. Ya. Tapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa ini juga segi 4. Karena definisi segi 4 itu apa? Bangun yang sisinya ada 4. Ya. 4 titik. Bangun yang dibatasi oleh 4 sisi. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari bangun A sampai I di sini yang punya 2 pasang sisi sejajar. Yang mana saja? Yang punya 2 pasang sisi sejajar. Bangun A. Bangun A. Iya. Bangun A. Bangun E. Bangun A. Bangun H. Bangun E. Bangun G. Bangun D. Bangun F. Bangun H. Bangun B. Semuanya, Bu. Yang punya 2 pasang sisi sejajar kan hanya ini ya. Nah, tapi yang 2 keempat sisinya sama panjang yang mana? Yang D. F. 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 H. A, F, G. A, F, H. F. F. E. H. E. E bukan. E. Mana E? F, H. D. Ini F. sama panjang nih. Keempat sisinya sama panjang yang ini. A. A. A belum tentu ya. A enggak. D, G. F, G. Kalau G, F, D. yang mana? Persegi panjang, enggak, Bu. Ini yang punya 2 pasang sisi yang sama panjang yang mana? G masuk sini G. F dan D, Bu. F. D. 2 pasang A sisi. masuk sini. D. Terus D, Bu. D. B. 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 B tapi tidak sejajar ya.
Ya. Udah cek kan ini? Tapi 2 pasang. FD. FD udah masuk sini. Hanya ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Yang C. Yang sejajar. Pink. Ya. Ya, tuh. C. Sama Bu. G. Nggak ada. Enggak, Bu. B, Bu. Ya. Mana? Yang sejajar yang mana? Yang B. G. H. T. Kalau GH-nya kan udah masuk nih. Punya sepasang sisi yang sejajar hanya ini. Ini keempat sisi sama panjang enggak? Enggak. Ya. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Kalau isi sama kaki ya, saya masukkan sini aja. Kemudian tidak memiliki sepasang sisi yang sejajar. Tinggal ini nih. Tidak punya sepasang sisi yang sejajar. Ada nggak yang sama panjang? 2 pasang sisi sama panjang. Ini B. Ya kan? Ini sama dengan ini. Ini sama. Ya, 2 pasang sisi sama panjang. Ini juga. Ini sama. Ini sama. Ya. B dengan I. Ini mungkin ini sama. Ya. Tapi ini enggak sama. Yang E itu masuk tidak punya ini, tapi hanya punya memiliki 2 pasang sisi. Oh, ini semua sisi tidak sama panjang. E. Ya. Yang ininya nggak ada nih. Nggak ada. Nah, kan E-nya bisa anggap saja ini nggak sama panjang ya, walaupun ini kelihatan sama. Ya nggak aja nggak sama panjang. Nah, coba ini kan belum ada selnya nih Bu. Coba kira-kira masih bisa nggak dibuat bangun yang punya 1 pasang sisi yang sejajar, tapi keempat sisinya sama panjang. Itu bisa nggak? Hanya sepasang sisi yang sejajar, tapi keempat sisinya sama panjang. Kira-kira bisa nggak? nggak ada. Dalam bayangan saya sih nggak ada ya. Nggak ada Bu. Mungkin ada. Nggak ada. Bukan nggak ada di sini, nggak bisa digambar gitu. Bisa nggak kita menggambar ini nih? Keempat sisinya sama panjang, tetapi hanya 2 sisi nih yang sejajar. Sama panjang. Kayaknya nggak bisa. Ya, kayaknya nggak bisa. Semua nggak ada yang masuk. Gini aku lagi. Ya, yang ini juga mungkin nanti sel ini Bapak Ibu bisa kira-kira ini. Ada nggak gambarnya ya? Bisa nggak digambar nih? Walaupun di sini nggak ada. Ya. Nah, kemudian di ini terkait dengan diagonal nih. Diagonal. Nah, kalau diagonal dari persegi, itu kalau di sini kan kelihatan ya. Karena di sini siku-siku. Karena ini siku-siku, maka diagonal ini A, ini B, ini A, ini adalah A akar 2. Ini kelihatan nih, diagonal lebih panjang daripada sisi ya. Tapi kalau orientasinya dirubah begini, bisa jadi nih siswanya akan terjebak bahwa panjang diagonalnya itu sama dengan panjang sisinya. Ya. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Kalau di sini nih 90 derajat, ini 45.
Ini 45 derajat. Nah, beda lagi kalau misalkan ini saya bentuk nih yang sama sisi. Gitu ya. Ini sama. Ini sama. Ini bukan persegi. Ya. Tapi ini adalah apa nih? Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat ya. Belah ketupat diagonalnya bisa sama panjang. Gitu. Nah, ini terkait dengan diagonal. Ya. Nah, coba perhatikan bangun yang ini tadi. Bangun yang ini tadi. Mana diagonalnya yang selalu lebih panjang daripada sisinya? Bangun yang mana? G. B. G. C. G. Oke. G. B, C. Ada juga yang diagonal salah satunya H. D. D. F. E. Apa? F. F itu diagonalnya ada dua ya? Dua. Ada dua diagonal. Yang satu jadi lebih pendek, yang satu lebih panjang. H juga. Ya. Yang menjamin diagonalnya ini hanya yang ini ya. Yang tiga. Ya. Yang ini diagonalnya yang satu bisa lebih pendek nih. Diagonal yang ini pendek ya. bisa jadi ini lebih pendek daripada panjang sisinya. Demikian juga dengan yang ini. Ini kan diagonalnya ada yang diagonal pendek ya. Iya. Nah, diagonalnya ada yang pendek. Kalau yang ini diagonalnya hanya satu. Yang ini. Ya. Ini diagonalnya bisa lebih. Kalau yang E, Bu? Yang E diagonalnya? Yang E? Terlalu panjang. Yang E kan ada yang kecil nih Bu diagonal. Pendek. Ini bisa lebih pendek dari ini ya. Kalau diagonal yang ini pasti lebih panjang nih. Yang ini. Kan diagonalnya ada dua. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Stable apa sih? Mana diagonalnya yang saling tegak lurus? Yang mana? Tegak lurus. Yang saling tegak lurus diagonalnya yang mana? D. D. Yang D. F. B. Yang D. Terus F. Yang B. B. E. F. H. G. Ini tegak lurus nggak? Bisa tegak lurus bisa. Lurus. Enggak. Enggak. Ini juga enggak. Ini ini belum tentu ya. Belum tentu ya. Ini juga belum tentu. Yang ini juga belum tentu. Yang mana? Ya. Yang pasti E, B, Yang F. pasti hanya D, F, B, Diagonalnya kan F, yang nggak tegak lurus. Kalau B kan begini. Kayak kalau tegak lurus itu Ya. Ini belum, ini nggak tegak lurus nih. Yang pasti tegak lurus yang ini. Ini tegak lurus. Yang ini juga tegak lurus. Lagi pulang. Ini layang-layang, yang ini belum. Ini pasti tegak lurus nih. Ya. Oke, nah kita lanjut dengan yang simetri nih. Mana yang tidak punya simetri? Simetri lipat maksud saya. A. Hah? A. A. Yang tidak punya simetri lipat yang A. Kemudian A. E. Terus E. E beda ya. E. A sama E. Iya. E. Dah. A dengan E. Yang punya satu simetri lipat yang mana? B. D. B, Bu. B. Satu simetri lipat. Ini B ya. Terus mana lagi? Oh, ini I apa aja? I. C hanya satu simetri lipat ya. Kemudian I. Yang punya dua simetri lipat yang mana? Dua simetri lipat. G. G. G.
D. G dan F. G, G, H. F. G, F, H. Yang punya 3 simetri lipat. Nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Oh. Yang 4 simetri lipat yang mana? D. D. G. Hanya D. D. Hanya D. 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 Ya. D. D yang punya 4 simetri lipat hanya yang ini, yang persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan saya lanjut ke poligon. Udah jam 11. Iya, Bu. Mungkin saya lanjut aja, Bu ya. Oke, di poligon ini biasanya terkait dengan ini ya, bagaimana kita menghitung jumlah sudut pada segi N. Ya. Jadi kalau misalkan di sini saya ngambil contoh segi 10, segi 10 ini kita bisa bagi menjadi 10 segitiga. Ya. 10 segitiga ini jumlahnya, kalau saya jumlah semua sudut, ini adalah 10 kali 180, karena pada satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Jadi yang saya jumlahkan itu semua yang ini. Ini saya jumlah semua. Gitu ya. Ini dijumlah semua. Dijumlah. Nah, kalau saya hanya ngambil yang pinggir saja, maka yang pinggir saja itu adalah sejumlah yang tadi 10 kali 180 saya kurangi dengan 360. Jadi sama dengan 10 min 2 kali 180. Jadi kalau secara umum bahwa jumlah sudut pada segi N itu adalah N min 2 kali 180 derajat. Nah, bagaimana kita menggambar segi N? Aja. Ya bakal ketahuan. Bagaimana kita menggambar segi N beraturan? Saya tidak akan mempraktekkan di sini. Bapak Ibu bisa lihat dari YouTube ya, di konten YouTube banyak sekali ya. Ini melukis segi N beraturan. Ini linknya, nanti Bapak Ibu bisa coba. Ya. Kemudian terkait dengan segi N lagi, ini adalah terkait dengan jumlah diagonal. Ya, jumlah diagonal dari poligon. Ya, kalau segitiga ini nggak punya diagonal nih. Ini nggak ada. Ya, diagonalnya nggak ada. Nol. Kalau segi ini ada berapa? Ada 2, segi 4. Kalau segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Segi 6 ada berapa? 1, 2, 3. Hitungnya gimana sih? 6. Hitungnya gimana? Ini kan ada 6 titik ya. 6 titik, tapi kita memasangkan 6 titik. 1, kita pasangkan 2, berarti 6 kali 5 dibagi 2. Ya, sama dengan berapa di sini? Ada 15. 12. 6 kali 12 kali 15. 6 kali berapa ini? 6 kali 5. Jadi titiknya kita ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini seperti kita berjabatan tangan itu loh. Ya. Ini bisa berjabatan tangan dengan, bukan kali 5. Salah. 6 kali yang ini bisa berjabatan tangan, nggak boleh dengan ini kan? Ya, hanya boleh berjabatan tangan dengan 3 dibagi 2. 18, ini ada 9.
bisa ditulis sama dengan 5 kali dikurangi 3 kali 2 dibagi 5. Ini bisa ditulis 4 kali 1 dibagi 2. Gitu ya. Yang ini bisa 7 kali 7 kurangi 3 berapa? 4. Dibagi 2. Ya. 7 kali 4 28, 28 bagi 2 14. Berarti ini 8 kali 8 min 3 bagi 2. 8 kali 5 40, 40 bagi 2 20 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri secara umum. Berarti kalau segi N berarti N kali N min 3 per 2. Ya. Banyaknya diagonal ya. Siapa yang manjat itu? Dapat aku yang dijawab yang dijawab. Ya. N kali N min 3 per 2. Ini yang Oke. Wah, ini udah lewat nih. Udah jam 11 lewat. Kemudian yang lingkaran, mungkin saya tidak akan banyak bahas di lingkaran ya. Di lingkaran itu materinya tidak banyak, cuman di lingkaran itu banyak soal yang berkaitan dengan luas, kemudian keliling, hanya bagian-bagian dari lingkaran. Ya. Nah, ini saya hanya akan menunjukkan unsur-unsur dari lingkaran saja. Nah, yang sering terjadi adalah mereka tidak membedakan antara busur dengan tali busur itu yang mana. Kemudian istilah-istilah ini yang mereka kadang-kadang nggak familiar gitu ya. Ada apotema. Apotema itu yang mana sih gitu ya? Ada curing, ada tembereng. Bagaimana menghitung luas tembereng, bagaimana menghitung luas curing. Cuma kalau luas tembereng mungkin sudah di SMP ya, di SD belum. Di SD itu baru luas lingkaran sama keliling lingkaran saja. Oke, Bapak Ibu waktunya sudah lewat. Untuk pelatihan kali ini tidak berhenti sampai di pemaparan materi ini ya. Bapak Ibu ada tugas yang Bapak Ibu harus nanti silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti link Google Classroom-nya akan dibagikan oleh mahasiswa kami melalui chat maupun melalui WA. Yang pertama, Bapak Ibu tolong nanti identifikasi miskonsepsi materi geometri, terutama geometri bidang yang sering Bapak Ibu temui pada siswa. Ya. Kemudian yang kedua, usaha apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Itu tugasnya cukup 2 itu. Nanti silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, terima kasih Saudara Maulida, silakan. Ya, terima kasih Bu Lukita atas paparan materinya. Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita di kemudian hari. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya serta menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Jadi sendiri bisa di dalam. Harus digituin artinya. Coba dulu. Jadi bagaimana nih Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tidak terkait materi kita hari ini?
Alhamdulillah. Iya, Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa, Mbak. Nanti bisa dilanjutkan sesi tanya jawabnya melalui WA Group. Oh ya, baik Ibu. Closing aja. Udah videonya ini aja suaranya. Closing aja. Pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ya, bakso. Wati udah ngambil bakso belum? Oh, udah. Lima udah belum? Ini udah. Kalau tidak ada silakan ditutup Maulina. Oh ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, maka demikianlah acara pagi kita hari ini yang membahas tentang pengembangan kompetensi guru sekolah dasar melalui pendalaman materi geometri. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba untuk menyimpulkan pemaparan materi kali ini. Jadi latar belakang dilakukan penelitian ini karena sering terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran di sekolah dasar, salah satunya di bidang geometri. Secara garis besar materi yang disampaikan yaitu yang pertama titik dan garis, kedua sudut, ketiga segitiga dan jumlah segitiga, keempat pengelompokan segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut, kelima menentukan luas segitiga, keenam segi empat, ketujuh diagonal, kedelapan simetri lipat, kesembilan poligon dan diagonal, dan yang terakhir lingkaran. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lukita yang telah menyampaikan materi dan juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi kuesioner yang akan dikirimkan oleh operator di link Zoom atau link di WA. Selanjutnya, jika sudah mengisi link kuesionernya, kita akan, sebelum ditutup acaranya, kita izinkan kita untuk melakukan dokumentasi kegiatan hari ini akan difoto per layar oleh operator. Dimohon kepada para peserta untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Baik, saya akan memandu pengambilan gambar ya. Silakan Bapak Ibu yang tidak ada masalah jaringan boleh nyalakan kameranya. Saya tunggu sampai 11.13 ya. Baik, sepertinya cukup ya. Baik, silakan lihat ke kamera, jangan lihat ke layar ya. Biar fokus gitu. Baik, untuk slide pertama, di sini ada 2 slide ya. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Udah dipoto deh itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Semoga kita ketemu kembali di pelatihan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ilmunya. Ya, mohon izin live ya. Gambar. Ibu.
Sehat selalu ya Bu.